Rumah Sakit Umum Kota Lama dikenal sebagai bangunan tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Banyak orang mengatakan bahwa rumah sakit itu memiliki sejarah kelam eksperimen ilegal, pasien hilang tanpa jejak, hingga dokter-dokter gila yang pernah bekerja di sana. Yang paling terkenal adalah lantai 13. Padahal, jika kamu melihat liftnya, tidak ada tombol bernomor 13. Hanya angka 12 dan langsung ke 14. Namun, beberapa staf malam pernah bercerita bahwa ketika jam menunjukkan pukul 03.13 dini hari, lift akan berhenti sendiri di lantai yang tidak seharusnya ada. Mereka menyebutnya lantai 13. Pada suatu malam, seorang perawat magang bernama Nina ditugaskan untuk piket malam. Ini adalah malam pertamanya bertugas di sayap barat, rumah sakit, bagian yang jarang digunakan, karena banyak kamarnya sudah rusak dan terbengkalai. Pukul 3 pagi, saat Nina sedang mencatat riwayat pasien, tiba-tiba lampu di ruangan flicker berkedip-kedip. Ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah koridor. Ketika ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian, lift di ujung lorong terdengar bergerak naik. Tanpa disentuh. Lift itu berhenti di lantai 13. Trik mendorong Nina untuk memeriksanya. Ia menekan tombol lift, tapi tidak ada reaksi. Dengan ragu, ia membuka pintu darurat dan mulai menaiki tangga menuju lantai di atasnya. Saat sampai di lantai 13, pintu terbuka. Ruangan gelap gulita. Tapi Nina bisa melihat redup cahaya biru dari monitor EKG yang masih menyala. Di tengah ruangan tergeletak satu ranjang pasien dengan spray putih yang tampak basah. Dan di pojok, sebuah kursi roda berputar perlahan, seolah baru saja ditinggalkan. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari belakangnya. "Kamu bukan pasienku." Nina menoleh. Seorang wanita tua berpakaian pasien berdiri di depannya, matanya bolong, dan tubuhnya penuh bekas operasi yang mengerikan. Wanita itu tersenyum, lalu berkata, "Tapi kamu bisa jadi yang pertama di sini." Nina berlari secepat kilat. Ia turun melalui tangga darurat, dan saat sampai di lantai 12, semuanya kembali normal, lampu menyala terang. Suasana sunyi seperti biasa. Esok pagi, Nina pamit tidak ingin lagi bertugas malam. Tapi ketika ia memberitahu ceritanya kepada kepala perawat, wajah sang kepala perawat langsung berubah. "Lantai 13 tidak pernah ada," katanya pelan. "Bangunan ini hanya punya 12 lantai." Nina ingin tertawa, tapi ia ingat, ia belum pernah melihat nomor lantai saat masuk ke sana semalam. Dan sejak malam itu, setiap pukul 03.13, kamera CCTV selalu merekam gambar yang sama. Seorang perawat tak dikenal sedang berjalan di lorong kosong menuju lift. Setelah kejadian misterius malam itu, Nina berusaha melupakan apa yang dialami. Ia mengajukan pindah tugas ke cabang rumah sakit lain yang lebih baru dan modern. Permintaannya dikabulkan. Tapi entah kenapa bayangan lantai 13 tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, Nina menerima kunjungan dari seorang dokter tua bernama Dr. Hartono, mantan direktur medis Rumah Sakit Kota Lama. Pensiunan sejak 10 tahun lalu. Ia datang membawa sebuah map coklat usang dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Riwayat pasien lantai 13. Nina terkejut. "Anda percaya kalau lantai itu benar-benar ada?" Dr. Hartono menatapnya dalam diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku dulu salah satu dari sedikit orang yang masih ingat, dan aku tidak bisa mati sebelum semuanya terungkap." Ia membuka map itu. Di dalamnya tertulis catatan-catatan medis aneh pasien tanpa nama, tanggal lahir kosong, riwayat penyakit yang tidak masuk akal. Yang lebih menyeramkan, semua pasien tersebut memiliki waktu kematian yang sama 03.33 pagi. "Mereka bukan mati karena sakit," kata dokter Hartono. "Mereka dipindahkan ke sana." "Kemana?" tanya Nina. "Ke lantai 13. Tempat di mana nyawa yang belum selesai tetap hidup dalam keadaan setengah mati. Mereka menunggu pengganti. Siapapun yang mencoba masuk akan diminta untuk tinggal." Hari-hari berikutnya, Nina mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam pukul 03.13, jam waker di ponselnya berdering sendiri.
Padahal ia tidak pernah mengatur alarm. Ketika dibuka, layar ponselnya menunjukkan foto hitam putih lama dari koridor rumah sakit dan di ujungnya terlihat dirinya sendiri tengah berdiri, memandang lurus ke kamera. Sekitar seminggu kemudian, Nina mendapat kabar bahwa Dr. Hartono meninggal mendadak di rumahnya. Penyebabnya tidak jelas, tapi di mejanya ditemukan surat terakhir, ditujukan untuk Nina. "Maaf, aku tidak sempat mengakhiri cerita ini. Sekarang giliranmu untuk melanjutkannya. Jangan biarkan mereka keluar." Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk kembali ke rumah sakit kota lama. Malam itu, pukul 3 pagi, ia berdiri di depan lift sayap barat. Lampu-lampu mulai berkedip. Lift bergerak naik dan berhenti di lantai 13. Pintu terbuka. Ruangan gelap seperti sebelumnya, tapi kali ini suara bisikan dari berbagai arah menyambutnya. "Selamat datang kembali. Kamu punya riwayat yang belum selesai. Ini waktumu." Nina maju perlahan, langkah kakinya bergema di lantai keramik retak. Ia sampai di ruang observasi. Di sana, tergantung satu folder karton tebal dengan namanya tertulis jelas di sampulnya. Nina Putri. Ia membukanya. Di dalamnya adalah catatan medis miliknya sendiri. Lengkap dengan diagnosis penyakit yang tidak pernah dideritanya. Riwayat operasi yang tidak pernah dilakukan, hingga kolom prognosa. Dipindahkan ke lantai 13 pukul 3.13. Saat itulah lampu menyala redup, dan Nina melihat sesosok perawat muda di cermin di depannya. Perawat itu tersenyum, dan wajahnya persis seperti miliknya. Pagi harinya, Nina tidak pulang, teleponnya tidak aktif. Rekaman CCTV di rumah sakit kota lama merekam gambar terakhir. Seorang perawat memasuki lift sendirian pukul 03.12. Layar menunjukkan lift bergerak naik, menuju lantai yang tidak ada. Sejak saat itu, tiap malam, pukul 03.13, lift di sayap barat berhenti sendiri di lantai 13. Dan jika kamu cukup berani menaikinya, mungkin kamu akan bertemu Nina, yang ingin memberimu riwayat barumu. "Aku tidak mati, aku hanya Ibbokia tertinggal." Itulah suara pertama yang terdengar ketika dokumen lama ditemukan di arsip bawah tanah rumah sakit kota lama. Arsip itu tertulis tangan di atas kertas kuning rapuh, dengan tinta yang mulai memudar. Tidak ada nama penulisnya. Hanya sebuah catatan harian tak selesai. Catatan harian tak berjudul. Tanggal tidak terbaca. Hari ini mereka mencoba menutup lift. Mereka bilang lantai itu tidak pernah ada, tapi aku masih di sini. Kami semua masih di sini. Kami tidak bisa pergi. Tubuh kami sudah tidak utuh. Jiwa kami belum selesai. Mereka meninggalkan kami di sini untuk diam. Tapi kami punya suara. Dan setiap malam kami memanggil. 03.13 adalah waktu kami bernapas lagi. Waktu kami muncul. Waktu kami mencari siapa yang akan menggantikan tempat kami. Karena satu jiwa harus masuk, agar yang lain bisa keluar. Catatan itu ditemukan oleh seorang petugas kebersihan bernama Budi yang biasa membersihkan ruang arsip bawah tanah rumah sakit. Ia tidak percaya cerita hantu atau hal-hal mistis. Tapi semenjak membaca catatan itu, ia mulai mendengar bisikan-bisikan saat bekerja tengah malam. "Buka pintunya. Kamu belum selesai juga ya? Masuklah." Pada malam ketujuh, Budi melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu baja di ujung lorong sempit. Padahal selama ini ia yakin tidak pernah ada pintu di sana. Pintu itu bertuliskan, "Akses terbatas lantai 13. Tanpa sadar, Budi membuka pintu itu. Saat itulah ia sampai di lantai 13, bukan dari lift, tapi dari belakang lorong gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam, ia melihat koridor yang sama seperti di lantai atas. Tapi semuanya terasa lebih tua, lebih dingin. Di sepanjang dinding tergantung foto-foto pasien dan staf medis dengan mata yang masih hidup, seolah mengawasinya. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu datang juga akhirnya, kami sudah menunggu." Seorang wanita berambut panjang berdiri di depan Budi. Tubuhnya penuh jahitan besar, matanya putih keruh, ia tersenyum. "Kamu menyentuh catatan itu, kamu membaca kata-kata kami. Sekarang kamu tahu kebenarannya, dan kamu harus memilih. Pilihan apa?
tinggallah bersama kami, atau temukan penggantimu. Jika kamu berhasil membawa 1 jiwa ke sini, kamu bisa keluar. Tapi jika gagal, kamu menjadi bagian dari kami selamanya. Setelah malam itu, Budi tidak pernah lagi terlihat di rumah sakit. Namun beberapa petugas malam mulai melihat bayangan seorang lelaki di lorong bawah tanah menggambar simbol-simbol aneh di dinding, mencatat sesuatu di buku hitam, dan sering terlihat menatap lift dengan tatapan kosong. Dan paling menyeramkan, beberapa pasien yang baru saja pulih dari operasi besar mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, seorang lelaki asing memberi mereka jam waker dan berkata, "Jika kamu bangun tepat pukul 00.13, mungkin kamu bisa menggantikanku." Setelah menghilangnya Budi dan keanehan yang terus terjadi di Rumah Sakit Kota Lama, pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk melakukan investigasi internal. Mereka membentuk tim kecil dari staf medis senior, ahli arsip rumah sakit, dan seorang paranormal yang pernah meneliti fenomena supranatural di bangunan tua. Tim itu dipimpin oleh Dr. Ratna, seorang dokter forensik yang tidak percaya pada dunia metafisik. Ia yakin semua kejadian aneh bisa dijelaskan secara logis. Tapi ia salah. Saat menyelidiki arsip bawah tanah Dr. Ratna menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah buku harian dokter bernama Dr. Suryo Adi, salah satu pendiri Rumah Sakit Kota Lama. Tanggal penulisannya adalah dari tahun 1968. Hingga 1987 saat, dokter itu menghilang tanpa jejak. Isi buku hariannya membuat darah Dr. Ratna membeku. Kutipan dari buku harian Dr. Suryo Adi, tanggal 12 Maret 1974. Hari ini aku berhasil menjaga nyawa pasien lebih lama dari prediksi. Aku menggunakan metode eksperimental yang aku kembangkan sendiri. Aku menyebutnya proses penundaan. Bukan keajaiban, tapi ilmu. Tapi mereka takut padaku. Bahkan pasien itu sendiri ketakutan. Katanya, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah tidak merasa seperti miliknya lagi. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa. Tanggal 5 Agustus 1980, rumah sakit mulai menyembunyikan hasil kerjaku. Direktur bilang aku gila. Padahal, aku hanya mencoba melampaui batas kematian. Aku telah menciptakan ruang di mana jiwa tidak bisa pergi, di mana nyawa tidak mati sepenuhnya. Lantai 13 adalah tempat itu. Tanggal 23 Desember 1986. Aku mulai merasa mereka marah. Para pasien itu, mereka tidak bahagia. Tubuh mereka tetap ada, tapi tidak punya tujuan. Jiwa mereka tersesat, dan suara-suara itu mulai berbicara padaku, menanyakan siapa yang akan menggantikan mereka. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih manusia atau bagian dari mereka. Tanggal 2 Januari 1987, aku tidak bisa keluar. Lift hanya membawaku ke sana. Aku tinggal di antara mereka sekarang. Jika kamu membaca ini, tolong jangan coba-coba menyelamatkan nyawa seperti aku, karena nyawa yang tidak mati akan selalu menuntut balas. Setelah membaca catatan itu, Dr. Ratna mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap kali ia pulang, jam waker di kamarnya berdering tepat pukul 03.13, meskipun tidak tersambung listrik. Suara detak jantung palsu terdengar di dinding kamarnya. Dan dalam mimpi buruknya, ia sering melihat seorang dokter berjas hitam berdiri di sudut ruangan, memandanginya sambil tersenyum tanpa suara. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke lantai 13 tanpa sadar. Tim investigasi mencari dirinya, tapi hanya menemukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Di meja arsip lantai 13, terbuka sebuah folder baru. Isinya adalah catatan medis tentang dokter. Ratna lengkap dengan foto, riwayat penyakit yang tidak pernah dideritanya, dan kolom kondisi terakhir. Dipindahkan ke lantai 13 pukul 3.13. Dan di pojok lembar terakhir, tertulis pesan dengan tinta merah. Aku menunggu penggantiku.